adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Dahsyat? Yes, yes, yes. Bertemu kembali minggu ini untuk ibadah online sekolah minggu. Di sini siapa yang bersemangat untuk ibadah online kali ini? Yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Baik, semuanya boleh bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi sebelum kita memulai ibadah, kita harus mempersiapkan yang pertama, hati kita. Yang kedua, Alkitab. Yang ketiga, jangan lupa persiapkan persembahan. Jangan lupa juga untuk diletakkan di tangan yang kanan ya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita bernyanyi dari Dengar Dia Panggil Nama Saya dan Matahari Bersinar Terang. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi It's good to see you here with me. Sambil bagi berdiri. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami, berkati hati kami dari awal ibadah, pertengahan, hingga pada akhir ibadah. Tuhan berkati Papa Mama yang mendampingi kami beribadah. Tuhan juga berkati Amang dan Inang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Tuhan yang berkati Abang Kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu lewat puji-pujian yang indah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berada di rumahnya masing-masing. Tuhan berkati kami Tuhan, amin. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah online kita. Sebelum kita memasuki Taurat, kita mau menaikkan pujian dari buku ED 461, Songgop Tuhami. Nanti yang keduanya bahasa Indonesianya dari buku NHKBP 461. Siap ya? Semangat ya! Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Adik-adik, marilah kita sama-sama mendengarkan titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah titah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita minggu ini, mari kita bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik kita bernyanyi bersama-sama ya.
Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Ayat 4, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda-benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-wanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang pernah dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ayat terakhir, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hati. Amin. Sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi dari buku ND 476 Danda Au Guru Diau ayat 1 dan 2. Danda Au Guru Diau be Jesus do na puna las roha kudung ubeke Jesus si Ya adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di pengumuman kita. Siap-siap mendengarkan dan memperhatikan yuk adik-adik. Nah, pengumuman pertama, selamat ulang tahun ya untuk adik-adik yang berulang tahun dari 7 September sampai 13 September. Kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adik ya. Dan yang kedua, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, adik-adik harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu membersihkan lingkungan dan tetap jaga jarak ya adik-adik. Dan yang ketiga, untuk adik-adik yang sudah membuat kreativitas, boleh menghubungi WhatsApp orang tua atau Instagram sekolah minggu. Dan yang keempat adalah persembahan pujian. Untuk adik-adik yang mempunyai bakat bernyanyi, bermain musik, boleh juga menghubungi guru sekolah minggu ya, untuk adik-adik bisa tampil di ibadah online sekolah minggu. Dan yang kelima adalah persembahan kita. Persembahan kita ini ada dari tanggal 22 Maret sampai 6 September. Total persembahan kita dari tanggal 2 Agustus sampai 6 September totalnya 1.959.000. Berikut nomor rekening bendahara Huria kita atas nama Sintua Sindak Roisi Mare Mare dengan Bank BNI 0969259088. Terima kasih untuk Inang dan Amang yang sudah memberikan persembahannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberingkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening. Adik-adik, kita nyanyikan ayat kedua. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Shalom adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita. Untuk itu mari kita bersiap, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, duduk yang rapi.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Engkau memberi kami nafas kehidupan, memberi kami juga kesehatan dan kekuatan, hingga kami boleh beribadah beserta dengan keluarga kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami isi firman-Mu, untuk kemudian dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Saya bacakan untuk kita. Mari buka Alkitabnya masing-masing, dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum Inang menjelaskan firman Tuhan untuk kita hari ini, mari kita simak video berikut ini dulu ya. Tonton dengan baik, lalu lihat apa yang menjadi makna atau nasihat yang akan kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat baik-baik ya. Gembala yang baik. Pada suatu hari, hiduplah seorang gembala dengan 100 ekor dombanya. Gembala itu sangat menyayangi semua dombanya. Dan gembala itu sangat kenal dengan semua dombanya. Di malam hari, sebelum dia tidur, dia menghitung ulang semua dombanya untuk memastikan semua domba lengkap 100 ekor. Setiap hari, gembala itu membawa semua dombanya ke padang rumput hijau untuk makan di sana. Gembala itu juga membawa dombanya ke sungai yang jernih, agar dombanya bisa minum dengan baik dan tidak kehausan. Saat dombanya di padang, sang gembala selalu mengawasi sekeliling, bersiaga jika ada hewan buas lain yang bisa membahayakan dombanya, seperti singa dan beruang. Singa dan beruang itu bisa datang untuk menerkam domba-dombanya. Sang gembala akan mengusir mereka supaya tidak menerkam dombanya. Suatu hari, satu ekor domba keluar dari kerumunan domba. Saat gembala menghitung ulang, hanya ada 99 ekor domba. Gembala itu terkejut. Gembala memanggil nama domba itu, tapi domba itu tidak kembali.
Gembala mencari kemana-mana, ke lembah, ke semak-semak. Tapi domba itu tidak ditemukan. Gembala itu menjadi sangat sedih. Dia duduk dan menangis karena dombanya hilang. Dan tiba-tiba dia mendengar suara domba yang hilang. Gembala melihat sekeliling dan menemukan dombanya yang hilang. Gembala itu sangat senang, dombanya telah kembali. Gembala mengambil dombanya dan memeluknya dengan lembut. Gembala sangatlah senang. Dan akhirnya, lengkap dengan 100 ekor domba, gembala itu pulang ke rumah. Nah, adik-adik, gimana videonya? Menarik bukan? Ketika memperlihatkan kepada kita seorang gembala yang begitu care, yang begitu peduli terhadap domba-domba yang dia gembalakan. Nah, Inang waktu sekolah minggu ada pernah dengar satu lagu begini. Saya tidak tahu, Inang tidak tahu apakah kalian pernah dengar itu. Lagunya begini. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Nah, yang Inang mau sampaikan dari lagu itu adalah ada pengalaman yang tersembunyi dari kalimat-kalimat di dalam lagu tersebut. Ketika seseorang membuat pengakuan bahwa tiada yang lain di dunia ini yang menjadi gembalanya selain daripada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa dia membuat lagu mengatakan Tuhanlah yang menjadi gembalanya? Dan bahkan ditegaskan selalu sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dia merasakan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menuntun langkahnya dalam setiap jalan kehidupannya. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mengalirkan berkat-berkat di dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita lihat dalam gambaran nats kita hari ini. Ketika dikatakan ada dua gambaran gembala. Sekarang Inang mau tanya, adik-adik pernah lihat gembala nggak? Coba, gembala apa yang pernah adik-adik lihat? Mungkin di mana itu? Di kampung kah? Atau mungkin di daerah pegunungan sana? Nah, sebagaimana kita ketahui, tugas seorang gembala adalah melindungi, menjaga, lalu membawa kawanan domba atau apapun itu ternak yang dia gembalakan pergi menuju suatu tempat di mana di sana ada rumput yang hijau, lalu air yang bersih. Dia akan mengupayakan membawa kawanan ternak ini mengitari atau menelusuri jalan yang tidak mengundang bahaya. Bahaya apakah itu? Contohnya satu, dari orang-orang jahat. Siapa tahu tiba-tiba ada pencuri kan? Dilihatnya ada di situ banyak kawanan ternak berkeliaran, lalu dia berkata, oh iya, ada di sana. Untung nih ada yang bisa ku ambil. Dia ambil itu padahal itu bukan menjadi miliknya. Lalu yang berikut apa? Dihindarkan dari siapa tahu ada di sana hewan-hewan buas yang bermaksud untuk menerkam itu kawanan ternak daripada si gembala itu. Lalu yang berikut apa? Menghindari adanya lubang atau jurang, semak belukar yang bisa melukai kawanan ternaknya. Maka gembala itu akan mengupayakan yang terbaik supaya kawanan ternak yang digembalakannya itu tidak kenapa-kenapa. Nah, seperti itulah gambaran Tuhan Yesus. Ketika dibuat dalam gambaran ini, Dia selalu mengupayakan yang terbaik kepada orang-orang yang Dia kasihi. Siapa ya yang Dia kasihi itu? Ayo siapa? Benar, kita semua, adik-adik,
mama papa, abang kakak guru sekolah minggu, amang inang pendeta, amang inang parhaladu, semua orang yang hidup di dunia ini adalah kawanan domba-domba daripada Dia Yesus Kristus yang menjadi gembala. Nah, adik-adik pasti merasakan ya, ketika adik-adik sakit, lalu saat kita berdoa, Tuhan Yesus, aku dalam keadaan sakit, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku dari penyakitku. Sembuh nggak? Sembuh kan? Lewat jalan siapa? Mama, papa, para tenaga medis. Lalu ketika kita minum obat, makan makanan yang bergizi atau sehat, istirahat yang cukup. Lalu yang berikut apa? Tuhan Yesus, aku mau ujian, bimbing aku. Dikasih nggak? Dikasih kan? Buktinya apa? Kita bisa mengikuti ujian. Nah, yang paling besar pengaruh Yesus Kristus sebagai gembala pada saat ini di tengah masa virus corona ini apa? Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, adik-adik, kalau keluar rumah mau pergi kemanapun harus mengenakan apa? Masker. Lalu selain itu apa? Selain pakai masker apa? Selalu ingat cuci tangan. Kalau tidak ada air mengalir, pakai apa? Hand sanitizer. Kalau itu tidak ada, pakai dengan tisu basah. Lalu yang kemudian apa diingatkan oleh Yesus? Jangan bertemu dengan halayak ramai. Hindari keramaian. Maka dalam artian sebisa mungkin tetap tinggal di rumah, keluar kalau sangat-sangat diperlukan. Sebagaimana Yesus Kristus sebagai gembala menjaga kita, kita juga bisa menjadi gembala kepada siapa. Adik-adik bisa menjadi gembala kepada orang tua atau kepada orang banyak. Bagi abang kakak guru sekolah minggu juga demikian, inang pendeta juga seperti itu. Siapapun bisa menjadi gembala. Contohnya seperti apa kalau kita dikatakan menjadi gembala? Apa harus pakai topi? Apa harus pakai sarung? Apakah harus pakai atau megang tongkat? Atau harus pakai sepatu boot? Apakah harus teriak, hei, seperti itu? Tidak. Tapi dengan cara apa? Ketika kita menjaga diri, lalu mengingatkan orang lain supaya mereka tetap sehat di tengah masa virus corona ini, itu juga sudah menjadi tugas seorang gembala. Jangan menjadi orang upahan, atau jangan hanya sekedar dibuat menjadi pesuruh, karena tidak akan ada perasaan untuk menjaga sepenuhnya. Tapi ketika kita menjadi pemilik daripada yang kita jaga itu, maka kita akan melakukan yang terbaik. Sama seperti Yesus Kristus. Ingat kisah Jumat Agung ya, ketika Tuhan Yesus Kristus rela memberikan, berkorban, memberikan nyawanya demi keselamatan siapa? Ya, kita umat yang berdosa. Nah, adik-adik yang terkasih, hal itu menjadi pelajaran berharga kepada kita. Sebagaimana video tadi mengingatkan kepada kita, 100 ekor domba digembalakan satu orang, satu ekor pergi tersesat, dia tidak pedulikan yang 99. Dia cari itu, dia tunggu, lihat kemana, di mana, sembari dia menangis. Tapi dia tidak putus asa. Dia tidak lantas menyerah atau pergi pulang begitu saja meninggalkan yang satu, pergi ke 99. Dia tetap menunggu sampai ketemu satu ekor yang hilang. Akhirnya apa? Ketemu tidak? Ketemu ya. Akhirnya satu ekor domba itu ketemu, maka kemudian dia pulang dengan bersukacita karena yang dia jaga itu sudah ada di hadapan mata semua. Nah, adik-adik yang terkasih, kiranya adik-adik juga bisa seperti itu. Kita bersama-sama diberi tugas untuk menjaga, menjadi gembala kepada siapa. Seperti Yesus Kristus menjadi gembala kita, maka kita juga bisa menjadi gembala kepada siapapun dengan memberikan yang terbaik kepada mereka. Ingat ya, tetap ikuti protokol kesehatan,
supaya bersama-sama kita bisa hidup dengan sehat dan bersuka cita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ayat istimewa kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1b sampai 2. Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Kita baca bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, Engkau memberi kami berkat-Mu dalam kehidupan ini. Terutama hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan hidup kami. Biarlah kiranya Engkau bentuk kami menjadi pribadi yang baik, terutama adik-adik kami, agar mereka boleh menjadi kebanggaan dan sukacita bagi siapapun. Ketika firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa Engkaulah gembala yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Maka kami juga mau demikian Tuhan, boleh menjadi gembala yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, terutama di pandemi virus corona ini. Biarlah kiranya Tuhan kami Engkau pakai menjadi jalan-Mu untuk mengingatkan dan mengalirkan sukacita dan kehidupan kepada siapapun. Kami berharap ya Tuhan, virus corona ini boleh segera berlalu, agar kami boleh beraktivitas sebagaimana biasa, pergi ke sekolah dan juga ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati mama papa kami, berikan kesehatan dan berkati segala pekerjaannya, berikan umur yang panjang dan kesabaran. Demikian juga dengan abang kakak guru sekolah minggu kami, dan juga Amang Inang Parhalaru dan Amang Inang Pendeta, agar mereka boleh senantiasa bersuka cita di dalam melaksanakan pelayanannya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari bernyanyi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yuk semangat! Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Adik-adik yang terkasih, mari kita berdiri berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, untuk kali ini kita akan membuat satu lemari penyimpanan. Nah, biasanya kalian kan sudah membuat kreativitas. Nah, kita akan membuat penyimpanan untuk kreativitas kalian supaya tersusun dengan rapi. Yang kita butuhkan adalah kardus besar, kertas kado, gunting dan lem, dan 4 lidi atau kawat. Pertama-tama kita akan gunting 2 sisi dari kardus, yang atas dan yang bawah. Nah, terus lidi kita tusuk dari satu sisi ke sisi yang lain dan ujungnya dipotong. Nah, kita bungkus kertas kado pada sisa kertas tadi. Ini untuk menjadi penampang atau pembatas lemari. Jangan lupa untuk mempercantik lemari penyimpanan kita bungkus juga dengan kertas kado. Nah, sekarang jadi deh lemarinya. Kita tinggal menyusun seperti ini adik-adik. Nah, ini boleh kalian buat menjadi gudang kreativitas kalian yang akan jadi kenangan buat adik-adik suatu saat nanti. Selamat mencoba ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, saat ini ibadah sekolah minggu online sudah selesai. Semoga adik-adik tadi menikmati ibadah online-nya walau masih di rumah. Jangan lupa untuk kerjakan kreativitas yang tadi sudah di-share oleh kakak guru sekolah minggunya. Dan nanti ketika sudah selesai, silakan dikirim ke WhatsApp grup orang tua sekolah minggu atau ke Instagram sekolah minggu @smhkbp-perumnas. Nanti kita bertemu lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.